Welcome to GCR, Gaida Classroom. Hai friends, kali ini kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan SDGs. Pada kali ini kita akan membahas poin ke-14, yaitu Life Below Water, yang berisi tentang kehidupan di bawah laut. Sustainable Development Goals adalah tentang melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Laut dan samudra yang sehat sangat penting bagi keberadaan manusia dan kehidupan di muka bumi ini. Lautan merupakan bagian penting dalam kehidupan kita di bumi. Lautan menutup 3/4 permukaan bumi, menampung 97% air di bumi, dan mewakili 99% ruang kehidupan di planet ini berdasarkan volumenya. Lalu, mengapa kita harus menjaga laut? Karena lautan adalah penopang kehidupan planet kita. Ia adalah pengatur sistem iklim global. Lautan juga adalah ekosistem terbesar di dunia, rumah bagi hampir 1 juta spesies yang diketahui dan mengandung potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk penemuan ilmiah. Kelautan dan periklanan terus mendukung kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan penduduk di dunia. Meskipun konservasi laut sangat penting, eksploitasi yang tidak bertanggung jawab selama puluhan tahun telah menyebabkan tingkat degradasi yang telah mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana kabar ekosistem laut pada saat ini? Saat ini, lautan menyerap sekitar 23% emisi CO2 tahunan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Itu membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Lautan juga telah menyerap lebih dari 90% kelebihan panas dalam sistem iklim. Panas laut yang mencapai tingkat tertinggi menyebabkan gelombang panas laut yang meluas. Itu mengancam ekosistem yang kaya dan membunuh terumbu karang di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah sampah di lautan dunia juga berdampak besar terhadap lingkungan dan ekonomi. Setiap tahun diperkirakan 5 hingga 12 juta metrik ton plastik telah masuk ke dalam lautan. Ini mengakibatkan kerugian sekitar 13 miliar dolar per tahun, termasuk biaya pembersihan dan kerugian finansial dalam periklanan dan industri lainnya. Lalu apa dampak kerusakan laut bagi kita? Friends, kesehatan laut sangat erat kaitannya dengan kesehatan kita. Keanekaragaman spesies yang ditemukan di laut telah menawarkan harapan besar bagi obat-obatan yang kita butuhkan. Lebih jauh dari itu, perikanan laut telah menyediakan 57 juta pekerjaan di seluruh dunia dan menyediakan sumber protein utama bagi lebih dari 50% populasi di negara-negara paling kurang berkembang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut kita? Pemerintah seharusnya bisa menjaga wilayah laut lepas dan laut dalam secara berkelanjutan hanya dengan melalui peningkatan kerjasama internasional untuk melindungi habitat yang rentan. Pembentukan sistem kawasan lindung pemerintah yang lengkap, efektif, dan dikelola secara adil harus diupayakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi industri perikanan. Salah satu contoh adanya perjanjian keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional pada tahun 2023 yang menyediakan kerangka hukum untuk semua kegiatan di laut dan samudra. Sebagai generasi muda, kita harus bisa membuat pilihan yang ramah laut saat membeli produk atau mengonsumsi makanan yang berasal dari laut itu sendiri, hanya dengan mengonsumsi apa yang kita butuhkan. Dan kita juga harus bisa mengurangi penggunaan plastik karena itu adalah hal yang sangat penting. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode GCR selanjutnya.